Baiklah, langsung kita mulai presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara dari Tiga. Baiklah, langsung kita mulai presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Devira kita kepada saudari Devira kita silakan. Kedua, meyakini koda dan koda, melanjutkan semangat bekerja. A. Tadarus, Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Al-Quran bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia kandungannya. B. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada koda dan koda. 1. Pengertian koda dan koda. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata koda dan koda. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara koda dan koda mendefinisikan koda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Koda adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu yang kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi koda dan koda tertukar. Iman kepada koda dan koda meliputi 4 prinsip, yaitu iman kepada ilmu Allah, iman bahwa semua koda Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada adanya kehendak Allah, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koda dan koda biasanya disebut dengan satu kata yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua takdir itu baik karena keburukannya tidak dinisbatkan kepada Allah. 2. Dalil-dalil tentang koda dan koda. Koda dan koda mempunyai 2 dalil, yaitu A. Dalil Al-Quran, B. Dalil As-Sunnah. 3. Kewajiban beriman kepada koda dan koda. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab dengannya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. 4. Macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara koda dan koda dengan ikhtiar, doa dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam, seperti A. Takdir mu'alaf adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. B. Takdir mubham. Takdir mubham adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. C. Kaitan antara beriman kepada koda dan koda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Baiklah, saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa hukum ridho terhadap koda? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, silakan untuk bertanya. Saya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana dengan orang yang tidak mempercayai koda dan koda seperti non-muslim? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdirnya? Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini 1, tinggal tersisa 1 pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Islamika dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2.
Jika Allah menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Mengapa ada ikhtiar? Baiklah, kami ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh saudari Dianti. Pada saudari Dianti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hukum ridho terhadap qadar? Wajib, karena percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kepada saudari Putri Susanti, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sangat puas dengan jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Awal. Baiklah, selanjutnya kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaan dari saudara Bramusti yang akan dijawab oleh saudari Nur Nadia. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang tidak mempercayai qadar dan qadar seperti non-muslim, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdirnya? Bukankah Allah sudah menjanjikan surga dan neraka bagi agama Islam dan non-muslim? Tentunya Allah sudah menjanjikan surga bagi agama Islam dan neraka bagi non-muslim. Balik lagi ke pertanyaan, apakah orang yang tidak mempercayai qadar dan qadar itu apakah sudah ditentukan takdirnya? Jelas sudah, karena qadar dan qadar adalah wajib dipercayai oleh agama Islam. Bagaimana orang yang tidak mempercayai qadar dan qadar seperti non-muslim, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdirnya? Semuanya yang diciptakan oleh Allah, takdirnya sudah ditentukan. Baiklah, apakah saudara Bramusti puas dengan jawabannya? Baiklah, pada kelompok 2 saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas dengan jawaban dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Baiklah, tersisa satu pertanyaan lagi di sesi 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, tersisa satu pertanyaan lagi di sesi 1. Saya akan menjawab pertanyaan. Kok saya? Baiklah, tersisa satu pertanyaan lagi di sesi 1. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari saudari Dinda Ismail, yang ingin dijawab oleh saudari Koneras. Kepada saudari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Mengapa ada ikhtiar? Karena mendorong manusia untuk berusaha, berlomba, dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan.
3. Baiklah, kepada saudari Dinda Islamika, apakah puas dari jawabannya? Baiklah, kepada kelompok 2, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. 3. Baiklah, kami membuka sesi kedua, yaitu untuk satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa orang Islam yang mempercayai qadar dan qadar bernasib tidak sesuai dengan keinginannya kebanyakan seperti itu? Sedangkan orang non-muslim yang tidak mempercayai qadar dan qadar itu bernasib sempurna dengan apa yang ia inginkan. Jelaskan menurutmu. Baiklah, di sesi 2 ada satu pertanyaan yang ingin saya jawabkan, yaitu kenapa orang Islam yang mempercayai qadar dan qadar bernasib tidak sesuai dengan keinginannya, sedangkan orang non-muslim yang tidak mempercayai qadar dan qadar itu bernasib sempurna dengan apa yang ia inginkan. Jawabannya, karena surganya orang non-muslim itu di dunia, sedangkan surganya orang muslim itu di akhirat. Tetapi Allah memberikan apa yang dibutuhkan dan yang terbaik untuk orang tersebut, bukan yang diminta. Baiklah, kepada saudari Mira, apakah puas dengan apakah sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, untuk kelompok 2, saya Ya. Baiklah, terima kasih dari Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 2. Saya sangat puas atas jawabannya. 3. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.